Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah ya dan diberikan keberkahan dalam hidup. Teman-teman, kali ini saya mau sharing sama teman-teman tentang sesuatu yang selama ini saya simpan dalam-dalam, yang selama ini saya eh, tidak ingin bagikan kepada banyak orang ya, tapi setelah saya pikir-pikir, saya ingin membagikan sesuatu cerita yang menurut saya bisa, membantu banyak orang dan juga bisa memberikan semangat lagi untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Jadi teman-teman, selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun ini, saya sedang berjuang dengan, kebiasaan mencabut rambut yang ada, pada keseharian saya, atau biasanya di dalam dunia kesehatan disebut dengan penyakit trichotillomania ya teman-teman. Di mana trichotillomania ini adalah sebuah kondisi seseorang memiliki dorongan kuat untuk mencabut rambutnya sendiri. Banyak orang yang mengira ini tuh hanya kebiasaan yang buruk saja gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakutkan gitu ya. Tapi sebetulnya ya teman-teman, trichotillomania ini adalah sebuah perjuangan mental yang sangat nyata untuk orang-orang yang menjalaninya atau orang-orang yang mengidap penyakit ini gitu ya, penyakit mental ini. Termasuk mungkin saya sendiri. Nah, teman-teman, sebelumnya saya merasa ini sebuah kondisi yang tidak ingin saya sharing karena menurut saya ini sebuah aib gitu ya. Tapi setelah seiring waktu berjalan ya, saya merasa dengan banyak pengobatan yang sudah saya lakukan, ikhtiar yang sudah saya jalani, belum bisa juga membuat kesembuhan pada diri saya. Sehingga saya memutuskan untuk membagikan video ini kepada teman-teman supaya saya juga punya alasan gitu ya, kenapa saya harus berjuang, kenapa saya harus bertahan untuk terus sekuat tenaga menghindari yang namanya keinginan untuk mencabut rambut dengan sekuat tenaga tadi gitu ya, supaya saya melihat YouTube channel saya jadi ingat perjuangan saya sudah sampai ini, sudah sampai di titik ini, yaitu dengan saya sharing kepada teman-teman. Supaya teman-teman juga percaya dengan apa yang saya alami, di sini saya punya jari jemari ya teman-teman, nih jari jemari saya di sini ada bekas kayak kapalan gitu ya teman-teman ya, ini karena saya selalu mencabut rambut di tangan kiri saya. Nah teman-teman, jadi trichotillomania ini adalah sebuah kondisi medis ya teman-teman, di mana seseorang itu tidak mampu gitu ya untuk menahan dorongan, ingin mencabut rambutnya sendiri ya, baik itu rambut, di kepala dan di seluruh bagian badannya gitu. Nah kebetulan kalau saya baru pada tahap rambut di kepala. Nah, banyak orang ya tadi ya yang mengira tuh, ketika orang itu mengidap suatu penyakit atau biasanya di sini yang saya sampaikan trichotillomania, menjadi sebuah aib gitu ya dan menjadi, suatu kondisi mental yang membuat pengidapnya itu menjadi, tidak percaya diri gitu, kemudian juga menjadi insecure dan kemudian menarik dari lingkungan gitu ya, lingkungan kebanyakan orang lebih senang menyendiri atau, mungkin malu dengan kondisi dirinya, menutupi dirinya dengan, mungkin hijab, mungkin juga topi, atau mungkin dengan hal yang lain sesuai dengan agama yang mereka anut. Nah, ini menjadi suatu kesulitan tersendiri teman-teman buat orang-orang yang sedang menjalani, penyakit, atau memiliki penyakit mental ini ya teman-teman ya. Nah, awal mulanya itu seperti apa sih teman-teman ya? Jadi memang, awal mulanya itu saya ada, sebuah hal gitu ya yang ngebuat saya itu akhirnya ke-trigger untuk selalu, punya keinginan mencabuti rambut. Sekitar beberapa tahun yang lalu saya itu sedang sulit sekali gitu ya, baik itu sulit kondisi ekonomi dan juga sulit dalam kondisi, mental gitu ya teman-teman, dan terutama adalah pada kondisi saya menyelesaikan skripsi saya. Skripsi S1 saya. Jadi, qadarullah orang tua itu diberikan ujian, harus mengalami yang namanya kolaps gitu. Jadi semua anak harus berusaha sendiri, dan semua, keluarga ya, anggota keluarga harus berjuang sendiri, terlebih saya hidup di perantauan yang jauh dari orang tua gitu. Jadi saya harus memikirkan biaya kuliah sendiri, saya harus memikirkan biaya, rumah sendiri ya, biaya harian saya sendiri. Kemudian saya dihadapkan dengan, kasus,
skripsi atau studi kasus saya yang berat gitu ya, sehingga membuat saya semakin, eee, apa ya, istilahnya tuh stres gitu ya, dan ini stresnya tuh bener-bener berkepanjangan. Nah, saat itu saya merasa, mencari pelampiasan, ingin mencari pelampiasan yang menurut saya itu masih, baik gitu ya, bukan yang dalam tanda kutip "aneh" gitu ya. Jadi saya mulai, menariki rambut saya gitu ya, atau mencabuti, rambut kepala satu persatu. Ternyata pertama tuh rasanya memang enak banget, kemudian kedua lagi semakin enak, semakin gatal lagi, ditarik lagi, nggak kerasa rambutnya itu sudah, pitak gitu ya, atau mungkin berkurang dari, helaian rambut yang banyak menjadi helaian rambut yang sedikit ya. Nah ini adalah, kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan ketika saya mulai merasa stres dan juga mulai merasa, sedih ya, bercampur menjadi satu, sedih, sakit ya, bingung, stres gitu ya, dan ketakutan itu menjadi satu ya. Nah jadi, itu yang saya alami beberapa tahun belakangan ini. Nah sebetulnya ada fase di mana, saya merasa bahwa, kenapa sih, saya tidak bisa berhenti gitu ya. Saya bertanya sebetulnya pada diri saya sendiri. Yang kedua, kenapa saya berbeda dengan orang lain? Kenapa orang lain itu dengan mudah menjalani hidup mereka gitu ya. Kemudian, kenapa perjuangan saya itu terasa sangat sendirian gitu. Apalagi ketika saya cari ya teman-teman info tentang, penyakit ini gitu ya, trichotillomania ini tidak banyak sekali dokter gitu ya yang membahas gitu. Apalagi ketika kita mencari di media, YouTube ataupun di TikTok ataupun di Instagram, apalagi di Google ya, itu tidak banyak yang membahas para dokter. Jadi, sepertinya banyak orang-orang yang mungkin, silent gitu ya, atau mungkin merasa malu untuk, sharing kepada khalayak umum tentang penyakit mereka gitu. Atau mungkin, banyak dokter juga yang belum, mengetahui kalau ternyata banyak loh orang-orang yang mengalami penyakit mental ini, tapi mereka itu nggak tahu harus minta tolong kemana gitu. Padahal mereka sudah cari-cari di semua platform untuk mencari jawabannya harus seperti apa gitu. Nah, mungkin ada lah di Google, tapi itu hanya sebatas, narasi gitu ya, dan itu nggak cukup gitu, karena orang-orang yang punya, penyakit mental seperti ini itu, harus benar-benar dengan, tekad yang kuat gitu, bahkan dalam kondisi yang sangat berat mereka harus mengkonsumsi obat dan harus pergi ke psikiater. Nah, alhamdulillah qadarullah saya belum sampai, berobat ke psikiater ya teman-teman. Saya pernah psikiater online tapi harus dirujuk ke psikiater offline gitu, tapi saya masih takut karena takutnya nanti disuruh konsumsi obat gitu. Nah jadi, sampai hari ini saya masih berjuang dengan, kondisi saya yang nggak baik-baik saja gitu. Nah, oke teman-teman, kenapa sih saya ingin sharing ini kepada teman-teman ya, karena, saya lihat banyak kok orang-orang di luar sana yang memberanikan diri mereka untuk sharing, eee, apa sih yang terjadi dalam diri mereka, apa sih yang kesehatan mental apa sih yang mereka jalani. Mungkin seperti teman saya yang dia punya, diagnosa sebagai, bipolar gitu ya. Sekarang banyak ternyata orang-orang yang dulunya mengira bipolar itu sesuatu yang gangguan jiwa gitu, atau mungkin itu sesuatu yang aneh, justru sekarang banyak yang bangga untuk menyampaikan sepertinya mereka tuh sedang mengalami apa sih ya, dengan bangga tanda kutipnya itu ya menerima dirinya apa adanya gitu ya, tanpa malu dan tetap bersyukur dan tetap berikhtiar. Nah, terus juga ada juga yang mungkin, dengan, anxiety dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ternyata yang banyak juga orang nggak tahu bahwa trichotillomania ini juga termasuk dari bagian penyakit mental teman-teman, yang harus dibantu, yang harus, disembuhkan gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman part satunya ini dulu ya yang saya sharing sama teman-teman. Kalau video ini rame dan teman-teman ada yang komen tapi malu boleh DM saya gimana caranya supaya kita bareng-bareng bisa sembuh gitu ya. Mungkin ada yang dari kecil, ada yang sampai SMA, sampai kuliah, bahkan sampai kerja masih punya penyakit mental ini. Mungkin teman-teman juga bisa, hubungin saya, bisa kita buat grup bersama-sama untuk, saling menguatkan gitu ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman, nanti kita sambung lagi, sharing kita tentang trichotillomania di part yang kedua ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.